Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Teresa Julia Molastika dengan NIM A1C021152 dari kelas D Akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi presentasi mengenai usaha yang akan kelompok saya jalani, yaitu Glikaf. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Rizka Mailisa, Sri Rohyanti Ningsih, saya sendiri, Titin Rizwanda Yusmania, dan Vina Amelia Kirani. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang usaha kami. Saat ini kita dapat dengan mudah menemukan coffee shop di mana-mana, apalagi di kota Mataram ini. Tren ini sudah digemari oleh seluruh masyarakat di semua kalangan, mulai dari yang tua dan yang muda. Namun, seperti yang kita ketahui, kopi mengandung kafein, yang jika terlalu sering dikonsumsi dapat berpengaruh pada kesehatan kita. Oleh karena itu, usaha kami yaitu Glikaf memberi alternatif kopi yang lebih sehat dengan menggunakan biji kedelai. Biji kedelai ini merupakan bahan yang bergizi tinggi dan disinyalir tidak memiliki kandungan kafein sehingga baik apabila dikonsumsi setiap hari. Kedelai sangat aman pula untuk dikonsumsi bagi anak-anak, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit pencernaan. Selain itu, kedelai juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung, mencegah kanker, membalikan efek endometriosis, mencegah osteoporosis, memberi efek baik untuk para penderita diabetes dan sakit ginjal, serta untuk menjaga berat badan. Oleh karena itu, kami menawarkan produk alternatif kopi non-kafein dengan berbahan dasar kedelai yang kaya akan manfaat dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan mengenai tujuan usaha kami. Tujuan usaha kami yaitu membantu memberdayakan petani Indonesia, khususnya petani kedelai. Yang kedua, menjual minuman alternatif kopi non-kafein, yaitu kopi dengan bahan dasar biji kedelai. Yang ketiga, menyediakan minuman yang aman bagi kesehatan, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam membangun inovasi produk alternatif kopi non-kafein. Dan yang terakhir, membantu menyejahterakan ekonomi petani kedelai di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki materi mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Di era modernisasi ini sudah banyak sekali kita temui coffee shop di setiap sudut wilayah. Dapat kita lihat di Kota Mataram, sudah banyak sekali usaha kopi dengan berbagai inovasinya. Akan tetapi, jarang sekali kita temui usaha kopi non-kafein. Maka dari itu, kami membuat inovasi baru dengan menjual kopi kedelai non-kafein. Selanjutnya yaitu gambaran umum produk. Kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang paling banyak dikonsumsi dan menjadi sumber protein nabati terpenting di Indonesia. Ditinjau dari sisi pangan dan gizi, kedelai juga merupakan sumber protein yang paling murah di dunia, selain sebagai sumber minyak yang bermutu tinggi. Bahkan kandungan protein dalam kedelai lebih daripada ayam, ikan, susu segar, dan telur. Kedelai sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk olahan dan hanya sebagian kecil yang dikonsumsi secara langsung. Salah satu upaya pemanfaatan kedelai adalah dengan mengolah kedelai menjadi minuman, yaitu kopi kedelai. Kami menamai produk usaha kami Glikaf, yang merupakan gabungan kata dari bahasa ilmiah kedelai, yaitu glycine Max L. Merrill, dan bahasa Inggris kopi, yaitu coffee. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil biji kedelai terbaik di dunia.
Kedelai Indonesia yang kita kenal tentu perlu adanya SDM unggul untuk mengolah kedelai menjadi bernilai tinggi. Untuk itu, kami membuat produk minuman alternatif kopi non-kafein yang tentunya bisa dikonsumsi semua kalangan, serta lebih memperkenalkan kedelai Indonesia kepada dunia. Produk yang kami buat yaitu Glikaf. Dengan adanya produk ini bisa memberikan peluang bagi para petani kedelai di Indonesia, sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan dari produk-produk yang kami buat. Untuk peluang pasar, kopi disukai oleh semua kalangan. Oleh karena itu, kami memilih seluruh masyarakat sebagai target pasar kami, khususnya masyarakat yang tidak dapat mengonsumsi kafein terlalu banyak, contohnya seperti anak-anak dan ibu hamil. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Bahan baku yang digunakan berasal dari biji kedelai asli petani lokal. Produk kopi non-kafein dengan inovasi baru berbahan dasar kedelai, dan yang terakhir dapat dinikmati semua kalangan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk kami yang baru ini bersaing dengan produk yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, produk kami ini mudah sekali untuk ditiru. Dan yang terakhir, rasa kopi kedelai masih kurang familiar di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang usaha kami tidak akan rugi karena jangka waktunya panjang. Yang kedua, pemasaran mencakup semua kalangan. Dan yang terakhir, beberapa orang tidak dapat mengonsumsi minuman berkafein, sehingga pastinya mereka akan memilih minuman kami yang tidak mengandung kafein. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, terdapat produk sejenis yang lebih populer. Kedua, minat beli masyarakat yang susah sekali untuk diprediksi. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan pokok kami. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Dalam 1 minggu, kami menargetkan penjualan sebanyak 70 cup. Selain itu, kami akan memberikan bonus 1 cup kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian sebanyak 10 cup, sehingga total produksi kami dalam 1 minggu menjadi 77 cup. Dapat kita lihat di sini total biaya bahan, yaitu merupakan jumlah dari biaya bahan baku, perlengkapan, dan biaya lain-lain. Biaya bahan baku kami yaitu sebesar 195.000, ditambah dengan perlengkapan yaitu sebesar 402.000, dan biaya lain-lain sebesar 12.500. Sehingga total biaya bahan dapat dijumlahkan menjadi 609.500. Selanjutnya, penentuan harga jual. Pertama yang kami lakukan adalah menentukan harga pokok produksi, yaitu dengan membagi total biaya bahan dengan total produksi. Total biaya bahan kami sebesar 609.500 dan total produk yang kami akan produksi adalah 70. Sehingga harga pokok produksi kami menjadi 7.916. Jadi, untuk 1 cup kopi kedelai, HPP-nya sebesar 7.916. Selanjutnya, harga jual kami, yaitu HPP ditambah dengan laba persen yang kami inginkan, dikali dengan HPP. Kami menginginkan laba kami menjadi 50%. Jadi, rumusnya adalah 7.916 ditambah 50% kali 7.916. Dan diperoleh harga jual yaitu 11.873. Dari sini kami mendapati bahwa harga jual Glikaf sebesar 11.873, yang kemudian kami bulatkan menjadi 12.000. Selanjutnya yaitu perhitungan laba rugi. Dalam 1 minggu, kami akan memproduksi 70 cup dan 7 cup sebagai bonus. Sehingga dalam 1 bulan, kami akan memproduksi 308 cup kopi kedelai. Untuk menghitung laba atau rugi kami mengkalikan hasil produksi dengan harga jual, yang kemudian kami kurangi dengan modal total. Hasil produksi kami dalam 1 bulan yaitu 308 dikali dengan harga jual 12.000, kemudian modal total kami yaitu
2.438.000, yang kemudian kami kurangi semuanya dan sehingga kami memperoleh laba sebesar 1.258.000. Selanjutnya yaitu break-even point. Diketahui biaya tetap kami yaitu 334.280, sehingga BEP kami yaitu 82. Target penjualan kami dalam seminggu adalah 70 cup, sehingga break-even point kami akan tercapai dalam waktu 1 minggu 1 hari. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha yang akan kami perlihatkan, yaitu arus kas bulan pertama, kedua, dan ketiga. Dapat dilihat di sini, pada bulan ketiga total kas masuk kami sebesar 13.187.000 dan total kas keluar kami 1.152.000, sehingga saldo kas akhir kami pada bulan ketiga yaitu 12.035.000. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Produk yang kami tawarkan adalah minuman alternatif kopi non-kafein dengan menjaga kualitas dan kehigienisan produk dengan menciptakan cita rasa dan citra yang baik terhadap produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu tempat distribusi. Tempat distribusi merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Sebagai tempat usaha, kami memiliki beberapa pertimbangan, yaitu lokasi usaha harus strategis, dekat dengan kampus dan kos-kosan, dekat dengan tempat rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkau usaha kami. Maka dari itu, kami menetapkan daerah Udayana sebagai tempat usaha kami. Selanjutnya yaitu harga dan promosi. Dari hasil survei pasar dan HPP kami menetapkan harga jual kami sebesar 12.000 per cupnya. Untuk promosi, kami akan melakukan promosi secara online dan offline. Secara online dapat kami lakukan dengan broadcast melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, dan paid promote di Instagram. Untuk secara offline, kami dapat mengikuti bazar-bazar dan membagikan brosur-brosur di tempat-tempat tertentu. Selain itu, adapun bonus. Agar lebih menarik, kami akan memberi voucher kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Sebelum memulai kegiatan, tahapan awal yang dilakukan yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Masing-masing anggota tim mengecek suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama yang akan kami lakukan dalam proses produksi adalah mempersiapkan alat dan bahan. Kami memilih bubuk kedelai berkualitas tinggi sebagai bahan pokok dari produksi kami. Selanjutnya masuk ke tahap proses produksi. Dengan alat bahan dan bahan yang sudah kami siapkan, kami mulai membuat kopi menggunakan bubuk kedelai agar lebih mudah. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa topping untuk menambah cita rasa. Selanjutnya yaitu pengemasan produk. Untuk pengemasannya sendiri, kami menggunakan cup sebesar 220 ml agar kopi tetap higienis dan menarik. Contoh cupnya dapat kita lihat pada gambar di sebelah ini. Selanjutnya yaitu promosi dan pemasaran. Sasaran yang ingin kami tuju untuk penjualan produk beli kami ini sangat luas, sehingga kami melakukan beberapa strategi pemasaran. Berikut adalah strategi pemasaran yang akan kami lakukan, yaitu pembagian dan penitipan brosur. Kami akan membagikan brosur yang memuat tentang keunggulan dari produk kami, sehingga akan membuat wisatawan maupun masyarakat lokal tertarik terhadap produk kami. Promosi melalui media sosial dan e-commerce. Di era sekarang ini, yang serba digital, mempromosikan suatu produk lewat media sosial ataupun e-commerce akan sangat menguntungkan, karena lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan terakhir yaitu creative marketing. Kami akan melakukan marketing atau pemasaran yang berbeda dari yang lain, sehingga akan lebih terlihat menarik daripada saingan kami. Contohnya tadi yaitu
membagikan voucher. Selanjutnya, evaluasi. Kami akan melakukan evaluasi setiap berakhirnya hari produktif dengan tujuan untuk mengetahui untung atau rugi dari usaha yang kami jalankan, agar dapat terus meningkatkan kerja dan strategi demi tercapainya tujuan usaha yang dijalankan. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Seperti yang dapat kita lihat, pada bulan pertama kami akan mulai mempersiapkan tempat produksi dan mengkoordinasi tugas dengan Rizka sebagai penanggung jawab. Pada bulan pertama pula, kami akan membeli alat dan bahan baku, serta mempersiapkannya dengan Titin sebagai penanggung jawab. Proses produksi dan pengemasan akan kami lakukan di setiap bulannya dengan Vina sebagai penanggung jawab. Pemasaran produk akan dilakukan secara offline dan online. Pada bulan kedua dan ketiga dengan saya dan Vina sebagai penanggung jawab. Pada bulan kedua, kami melakukan survei kepuasan pelanggan melalui kuesioner dengan saya sebagai penanggung jawab dan menyusun laporan kemajuan PKM dengan penanggung jawab yaitu Ningsih. Di bulan ketiga, kami akan mengumpulkan data dan melakukan evaluasi kerja, serta mulai menyusun laporan akhir PKM dengan Ningsih dan Rizka sebagai penanggung jawab. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Kami menganggarkan biaya usaha kami sebesar 3.806.280 dengan rincian yaitu biaya untuk perlengkapan sebesar 1.714.000, biaya untuk bahan habis pakai sebesar 1.558.000, untuk transport lokal 200.000 dan biaya lain-lain sebesar 334.280. Berikut ini adalah rincian biaya yang kami butuhkan. Dapat kita lihat di sini ada perlengkapan, bahan habis pakai yang terdiri dari paper cup, bahan pokok kami, dan topping-toppingnya. Biaya perjalanan, akomodasi pembelian bahan, akomodasi pemasaran. Dan biaya lain-lain yaitu kami menetapkan penyusutan kami sebesar 2%. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-katanya. Terima kasih.